Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita masih belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada hari ini pertemuan ketiga masih membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Minggu kemarin sudah disampaikan ketabahan tiga sahabat dalam berdakwah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sahabat yang keempat, yaitu tentang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Siapakah Abu Dzar Al-Ghifari itu? Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya adalah Jundub bin Janadah. Dikenal sebagai orang yang keras dan pemberani. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW yang membawa agama baru, maka Abu Dzar meninggalkan kampungnya menuju ke Mekah. Ya. Dan tanpa ragu dia berangkat dengan jarak yang sangat jauh. Abu Dzar menuju ke Mekah setelah mendengar ajaran yang sangat mulia, maka tanpa ragu Abu Dzar menyatakan keislamannya. Saat Abu Dzar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nabi SAW ketika itu berpesan kepada Abu Dzar agar tidak pernah menampakkan keislamannya di hadapan banyak orang. Lalu Abu Dzar bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Kembalilah pada kaummu sampai ada perintah selanjutnya." Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke kampungnya agar tidak disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Namun Abu Dzar tidak menghiraukan saran Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Dzar pergi berjalan menuju daerah dekat dengan Ka'bah dan berteriak membacakan dua kalimat syahadat dengan suara yang sangat kencang. Ya. Orang-orang kaum kafir Quraisy terkejut dengan seorang yang baru muncul di Mekah kemudian menyatakan keislamannya secara berani. Maka kaum kafir Quraisy segera mengepung Abu Dzar dan memukulinya hingga terjatuh ke tanah. Namun Abu Dzar tetap diam sekalipun menerima pukulan yang bertubi-tubi. Kalau saja Abbas paman Nabi SAW tidak lewat di tempat itu, Abu Dzar barangkali akan terus-menerus dipukuli oleh kaum kafir Quraisy. Atas kejadian itu Abu Dzar tidak pernah jera atau takut. Ia lakukan pada hari berikutnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memahami sifat sahabatnya itu. Karena tidak ingin Abu Dzar celaka, maka Nabi menyuruhnya untuk cepat pulang ke kampungnya. Apabila nanti Islam sudah disampaikan secara terang-terangan, maka Abu Dzar boleh kembali lagi ke Mekah. Itulah tentang keteguhan hati sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Selanjutnya yang kelima, yaitu tentang keteguhan hati Khabib bin Aras. Siapakah Khabib bin Aras itu? Ya. Khabib bin Aras itu sama seperti Bilal dan yang lainnya. Khabbab itu adalah budak dari Ummi Anmar. Khabbab memiliki kepandaian dalam membuat senjata dari besi. Khabbab sering diminta oleh kaum kafir Quraisy untuk membuat senjata. Suatu hari kaum kafir Quraisy datang untuk mengambil pesanan senjata. Melihat wajah Khabbab yang sedang bahagia,
kaum kafir Quraisy bertanya, apakah dia telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW? Khabbab menjawab bahwa dirinya telah mengikuti ajaran Nabi SAW. Setelah itu Khabbab pingsan, tidak ingat apa-apa. Kenapa dia pingsan? Karena beliau dikeroyok oleh orang-orang kafir. Ketika sadar, Khabbab melihat tamunya sudah kabur, lalu mendapati tubuhnya bengkak, tulangnya remuk, dan darah membasahi bajunya. Ya. Itulah penderitaan Khabbab bin Aras yang mengakui keislaman tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seperti siksaan yang sangat kejam, tapi Khabbab bin Aras tetap memeluk agama Islam. Itulah tadi yang telah Bapak sampaikan dari minggu kemarin, 5 sahabat yang teguh dalam pendiriannya untuk mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Apa yang kita ambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang pertama yang Bapak sampaikan? Yang pertama, kita harus tetap sabar meskipun diberi ujian atau cobaan yang sangat berat. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi tetap sabar. Dalam masa pandemi ini kita juga harus sabar, berdiam diri di rumah dan terus berdoa untuk agar pandemi ini cepat berlalu. Yang kedua, kita harus pantang menyerah demi meraih kesuksesan. Terus belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha ke depannya dan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah tidak pernah putus asa dan tetap optimis saat menghadapi kesulitan. Pada saat ini kita menghadapi kesulitan di masa pandemi ini, kesulitan belajar, kesulitan untuk bersilaturahmi, maka tetap jangan putus asa, tetap optimis bahwa ini akan berlalu dan kita kembali berkumpul, kita kembali belajar seperti biasa di sekolah, bertemu teman dan bertatap muka. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, memberi maaf dan tidak dendam kepada orang yang menyakiti kita. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Selesai.